Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampurasun para wargi sadayana anu aya di rumah masing-masing yang selalu setia di channel YouTube Darul Hikmah Foundation. Saksikan terus keseruan-keseruan di kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dan pada malam kali ini para wargi sadayana, alhamdulillah pangersaan pembina putra urang sadayana parantos di Akadan di Pondok Pesantren. Alhamdulillah. Iya jadi hal anu sangat berkesan memang itu natangnya. Iya, betul. Utamina jadi momen spesial gitunya. Dan soalnya mudah-mudahan iya akan iya teh jadi anu terakhir jeung anu pertama kali. Ente nyobian deh akan anu salajengna gitu. Amin. Taya niat pas nang wasulah syawal. Taya niat. Bisik. Tialah, insyaallah. Insyaallah setia. Tah kumaha kesan-kesan aya? Terima kasih ya Gani. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu loh. Ya. Bil khusus saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Yayasan Darul Hikmah di kawit Pak Kiai, sadaya reng-rengan, terus dari keluarga besar MA Madrasah Aliyah, keluarga Madrasah MTS, semua saya tidak bisa ucapkan karena memang begitu antusias membantu dalam acara mensukseskan kegiatan pernikahan, khusus pernikahan saya. Dan begitu juga saya ucapkan kepada keluarga Darul Hikmah, dari orang tua santri, para alumni, kemudian para masyarakat majelis taklim yang sudah bisa menyempatkan hadir ke pernikahan saya. Itu jazakallahu khairan katsiran. Semoga kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sangat berkesan Agani. Saya tidak pernah bermimpi atau mempunyai keinginan di dalam hati ingin nikah di pondok pesantren. Tetapi mungkin ini menjadi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus bisa terjadi di pondok pesantren. Saya teringat kata-kata Pak Kiai, yang penting kita melakukan terbaik dengan ikhlas. Insya Allah Allah akan mempermudah segala urusannya. Dan luar biasa itu bisa, ya Allah gimana gitu ya, ini bisa terjadi di pondok itu sangat ya, bukan hal yang mudah bisa di Akadan, kemudian di resepsi di pondok, dan tidak semua bisa, mungkin tidak semua karena bisa. Memang dari zaman dulu mungkin baru kalau resepsi ya, kalau akad sering udah dulu dari Pak Agin juga katanya suruh pakai di sini. Banyak Calim, Pak Arif banyak kalau akan. Kalau resepsi walimah baru sekarang ya. Ya, ini luar biasa yang memang terkesan tuh ketika saya sujud syukur. Ya. Itu Pak Kiai yang mendoa, kemudian sok ayeuna menta, sok ayeuna waktu na ijabah. Kalau saya sangat nangis di situ, bersedih luar biasa ketika memimpin doanya, kemudian sok aranjeun menta hayang naon, ayo tidak ada yang paling sedih ketika itu, sangat mengucurkan air mata tidak bisa ditahan. Itu ketika sujud syukur setelah akad nikah itu yang luar biasa, yang paling terkesan. Ya semua terkesan, cuman ada titik yang memang menyentuh yang sampai hati itu bisa, ya Allah gitu. Saya sangat sedih di waktu itu gitu ketika sujud syukur, luar biasa Pak Kiai. Jadi memang aya deui hal anu paling berkesan mungkin di selama hidup Atang iwal ti harita ketika sujud syukur setelah akad nikah, itu yang paling besar. Kebayang pengen disakseni ku sadaya guru-guru. Ya Allah ya karim, khususnya ku Pak Kiai. Ya Allah bingah pisan malaya. Harapan ka payuna Atang? Ya semua, saya setiap orang yang datang minta doanya semuanya, dari para sepuh semuanya, dari para teman-teman, orang tua santri, semua, dari jamaah tafsir, jamaah ibu-ibu, semua saya minta doanya terbaik untuk saya, karena agak nih
rumah tangga itu tidak ada pendidikannya, tidak ada pendidikannya, Ya. tidak ada. Orang yang sudah profesor belum tentu bisa berumah tangga dengan baik. Banyak yang cerai, banyak yang cerai. Ada yang gelar master, banyak yang cerai. Bahkan ada juga yang tidak lulus SD tapi berumah tangga bisa menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bahkan sampai akhir hayat itu tidak pendidikan. Karena tidak ada pendidikan yang benar-benar pembelajaran rumah tangga, tidak ada. Banyak kita bisa melihat lah, oh itu ganteng, itu cantik, bahkan orang kaya semuanya berdua, tapi tidak menutup kemungkinan loh bisa jadi berpecah, mungkin bisa jadi dari masalah hal yang lain. Nah maka saya yang harap, walaupun saya mungkin ada banyak yang itu titelnya ustadz tuh, ustadz datang gitu, oh bahkan sudah pernah mengajar ke tiap majelis taklim, oh itu nikahnya itu sama santri juga, ya itu makanya justru mungkin saya ustadz, ya orang lain memanggil saya ustadz, mungkin ujian setan itu lebih besar agak nih, pasti mungkin ya. dari segi nafsu, dari segi hal yang lain. Itu mungkin harus, makanya saya dari orang tua sepuh-sepuh minta doanya supaya saya menjadi keluarga sakinah. Intinya kan keluarga itu sakinah itu ketenangan agaknya. Lebih khusus ketenangan dalam hati, ketenangan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam rumah tangga, itu yang diharapkan. Betul. Jadi tidak terpaut kutita tidak keharmonisan rumah tangga. Bahkan zaman para nabi agaknya ketika Nabi Lut gaduh istri anu durhaka. Betul. Jadi itu harmonis karena memang istrinya bang itu anu rada dolim. Kemudian Fir'aun. Tapi memang semua karena saya juga ada yang mengatakan Atang itu sebagai jamaah. Justru rumah tangga itu banyak ujian. Pasti. Rizki luar biasa, tapi ujiannya banyak. Di antaranya kita menyontoh aja dari Nabi Nuh alaihissalam, ada yang diuji dengan anaknya. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Kemudian Rasulullah juga diuji dengan paman-pamannya. Bahkan semua diuji karena dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap manusia itu akan mendapat ujian. Nah, jadi ya bagaimana kita bisa menyikapi ujian tersebut mungkin. Tapi ya saya meminta kepada semua dari yang menyaksikan, karena doa-doa itu agak ini kita harus benar-benar meminta kepada siapapun, walaupun orang tersebut mungkin dikatakan hina, bisa jadi dia orang yang menjadikan wasilah ijabah doa. Betul. Kita. Teringat Uwais Al-Qarni atau oh iya, dia tidak dikenal di alam manusia, tapi sangat terkenal di alam langit. Iya, betul. Di pandangan manusia mah hina gitu. Betul. Tapi di pandangan Allah mah luar biasa. Itu yang diharapkan. Makanya jangan sampai kita tidak pernah banyak meminta kepada orang lain, itu antaranya doa. Justru kita tuh sering meminta dalam segi materi, segi dalam hal jabatan, segi dalam hal pangkat. Tapi terkadang kita tidak pernah meminta banyak itu dalam doa. Padahal bisanya mungkin jadi jabatan tinggi, bisanya kita banyak materi, bisanya kita mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Bisa jadi itu doanya orang-orang yang kita pinta. Betul. Jadi jangan harap kita, saya minta uang dong, saya minta bantuan dong, saya minta pangkat dong, saya minta jabatan dong, saya minta kedudukan dong. Bisa hina mungkin ya, bisa jadi hina. Tetapi meminta-minta gitu. Iya, tapi justru kita meminta doakan saya ya, doakan saya ya, doakan saya, doakan saya ya. Walaupun saya doakan, itu kan sudah terucap. Betul. Karena kita belum tahu orang yang kita minta itu, belum tahu. Mungkin pas waktu ijabah mungkin orang tersebut meminta, saya doakan semoga Atang menjadi keluarga sakinah. Allah mendengar langsung ijabah. Mungkin itu menjadi sebuah keajaiban. Makanya doa itu yang memang harus dipinta kepada siapapun. Jangan pernah pandang bulu. Mau ke tukang pemulung lah, mau kepada yang hal yang hina dibentuk manusia. Apalagi kita harus meminta doa-doa para alim ulama itu yang wajib itu.
karena orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Makanya bisa jadi Agani, ini takdirullah yang saya pernikahan di sini. Ini bisa jadi doa-doa orang soleh, doa para santri, doa mungkin para ulama, doa-doa orang tua yang bisa menjadikan ijabah saya nikah di sini dan bisa lancar. Alhamdulillah, mungkin orang lain menjadi sebuah antusias, datang luar biasa kan nih. Kamu banyak. Saya WA kan, saya WA di Japri juga. Saya WA di Japri, disebarkan link itu hanya sekitar 300. Kalau Tia itu sekitar 300, 600 lah, kalau 600 ya, 600. Dan saya cukup meminta doa kepada di grup orang tua saya, Tatang Kurnia meminta doa akan diacarkan akad. Kemudian saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam hal tingkah apa yang lainnya. Tapi luar biasa Agani. Ya mungkin ada juga Pak Kiai memberikan amalan-amalan. Di antaranya saya puasa dulu 1 minggu itu. Karena Agani jadi kalau nanti nikah terus benar minta para alim ulama. Saya dari awal tanggal, kemudian bulan, kalau bulan ditentukan sama orang tua. Bulan tuh di Jumadil Akhir itu ditentukan di sekitar ya. Jumadil Akhir itu sama orang tua. Ditentukan sama orang tua. Kalau tanggal Pak Kiai itu suruh milih. Pilihlah sana. Ditanya bedal dulu kan kelahiran, dipakai menghitung. Kemudian dikasih pilih mau di tanggal 8 Januari atau di tanggal 22 Januari. Nah, maka saya simpulkan ya udahlah, kesepakatan sama orang tua supaya lebih persiapan matang. Maka di tanggal 22, makanya mas kawin juga 22 gitu. Jadi di angka 22 itu di angka 9 kalau tidak salah. 22 tambah 1. Jadi 22 itu 2 tambah 24, 22 tambah 24 dan 1 itu bulan 1. Bulan 1. Jadi 9. Angka 9 itu ya mutlak lah, yang di antara angka yang paling atas dan paling bisa dibagi itu angka 9 gitu. Nah, ditembak lah. Ya kalau mungkin takdirullah juga. Saya lepas di takdirullah. Saya jujur ini. Ayah rasa pernah teman kan sih. Ya itu. Saya pernah ingin nikah tuh di beres SCG. Bahkan saya kalau berbicara anggapan jodoh tuh ya, itu sih kan mah jodohnya teh jeung urang itu tuh gitu. Maksudnya aya nu kitu banyak justru saya tidak kenal dulu Tia tuh siapa. Tia tuh dulu siapa gitu. Maksudnya kenal gitu, hanya anak didik saja yang pernah keajar gitu. Tapi pacaran tuh ya pacaran yang lama bukan dengan yang ini gitu. Tapi jadi pernah pacaran dulu, menyimpan rasa, tapi kalau jauh tuh apa yang namanya LDR ya, LDR. Ya justru gimana rasanya LDR? Bahasa Irama? Ya kalau LDR tuh ada pepatah mengatakan yang yang dekat merapat. Bukan. Ada bahasa mengatakan hubungan itu bisa kalah dengan orang yang dekat gitu. Yang setia bakal kalah yang selalu ada. Itu agak saya pernah ingat. Saya kan setia, dalam artinya saya pegang teguh tuh cinta saya. Kamu pacar saya, ya. Saya setia. Saya pacar saya setia. Ya, pertahankan. Ternyata kesetiaan saya kalah sama yang selalu ada. Maka itu saya pengorbanan luar biasa, nangis saya. Sebelum menjadi Tia. Saya kan tidak pacaran dalam artian. Maksudnya sebelum menjadi Tia. Iya, sama orang lain. Iya, sama. Pernah nangis? Karena kesetiaan saya kan memang ya saya anggap kalau menyimpan mungkin sudah percaya, ya udah yakinlah itu pacar saya dan tidak bisa karena mungkin harus ada komitmen komitmen. Ya udah, kan saya belum punya rumah kan nih, jujur. Rumah saya panggung karena kakak saya kan 2, semua sudah punya tanah tuh, ini bagian kakak, ini bagian kakak, dan ini bagian Atang. Kebetulan rumah panggung tuh rumah bagian saya yang memang ya
ya kurang bagus lah gitu, dalam artian selalu minder Gani, selalu minder. Saya nggak punya rumah gitu, pengen nikah. Saya pengennya nikah dari dulu tuh, saya kalau udah berani ada rumah saya nikah gitu. Tapi mungkin belum saatnya lah. Jadi yang pertama saya ingin punya rumah dulu. Alhamdulillah itu cita-cita pengen punya rumah dulu sebelum menikah. Alhamdulillah terwujud. Kemudian ingin punya motor dulu karena anggapan motor tuh sebagai jembatan wasilah untuk pekerjaan lah, karena dari rumah ke ke pondok, nanti dari rumah ke sekolah gitu. Belilah motor NMAX gitu. Terus kemudian merasa cukup, rumah udah ada, motor sudah ada gitu. Gaskeun lah gitu. Nah gitu, karena udahlah kita mulai nuntut dan nabung mas kawin. Tapi gitu. kan niat mah teh baheula ya. Niat berarti kan baheula itu niatnya can kuat sebetulnya. Ya, itulah manusia punya rencana, Allah yang menakdirkan. Semua rencana manusia itu, iya, semua rencana itu walaupun kita sudah gagas, ini bagus nih. Ini kalau nikah dengan ini cantik, dengan ini. Wah, mantap, tapi belum menentukan bahwa hal itu menjadi sebuah penunjang kebahagiaan. Tapi itu jelas mungkin takdir Allah yang mengantarkan kebahagiaan. Itulah. Oke, cukup menarik pada kesempatan malam hari ini, pemirsa, mudah-mudahan jadi motivasi khususnya bagi kalian semua. Ya itu mah awal saja kan ya. Nanti betul. Karena masih banyak pengen cerita amalan-amalan yang pakai sudah kasih, kemudian hal yang memang menakjubkan dalam kehidupan. Itu yang saya rasakan nih. Saya bisa seperti ini mungkin ada wasilah tuh ada sebab akibat. Betul. Ada sebab akibat. Kalau tanpa sebab pasti ada akibat. Betul. Jadi memang. Tapi nanti secara eksklusif mungkin di lain waktu Insyaallah, ini supaya penonton lebih penasaran. Iya. Kumaha carana ya? Insyaallah saya bisa hal seperti ini juga. Ini dibuka kuncinya aja dulu awal. Oke. Sedekah sih. Sedekah. Nanti saya akan bahas kenapa sedekah. Kenapa sedekah? Baik, di lain waktu kita akan membahas kunci untuk membuka seluruh kebahagiaan. Ya, saya jujur Gani, alhamdulillah kalau menurut orang-orang tuh bujangan gitu. Bujangan tapi terapuk teh. Bujangan dalam artian kasebatna mamah mah bapak udah tua, dalam artian sudah tidak mampu lah dalam ekonomi. Betul. Tapi kok bisa datang tuh bangun rumah, beli motor gitu, hal yang lainnya ya. Ya mungkin di samping Atang sebagai kawa kan mungkin Atang suka tuyul atau enggak ya. Karena itu ya kuncinya sedekah. Ya. Kuncinya sedekah. Yaitu ya yang sudah Pak Kiai terangkan di kitab Nashihul Ibad. Dan saya ingin nanti mengguar antum ingin kaya, antum ingin tenang. Jadi karena kebanyakan meren dah dibahas tadi. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti di next time mungkin sedekah itu menjadikan kebahagiaan. Nah, insyaallah. Itu prolog dulu. Sebelum nanti sedekah Jumat menjadikan kebahagiaan. Sedekah Jumat. Ada lagi? Sedekah apa lagi? Iya sih, memang sedekah Jumat. Sedekah Jumat yang menjadikan kebahagiaan. Sedekah Jumat. Baik. Teman-teman yang kami cintai, sekian dan terima kasih dan selalu dukung channel YouTube Darul Hikmah Foundation. Jangan lupa subscribe, like and share. Jangan lupa komen. Komen. Nanti insyaallah mungkin tentang komen antum juga bisa dijawab di bawah ya. Mungkin ada masukan buat kegiatan ini atau film ini. Kalau ingin ada masukan juga dari para subscriber, khususnya subscriber yang sering nonton maupun dari keluarga besar yayasan, mau undang siapa? Mau undang siapa? Khususnya para alumni, mau siapa yang mau diundang? Maka insya Allah kami akan disiapkan karena ya timnya kita sih insya Allah kita selaku tim dan media Denny sebagai penggerak media juga insya Allah kami akan mengundang. Kalaupun dari para subscriber ingin diundang atau mau
acara nih di channel Darul Hikmah ini ingin seperti apa, silakan di link di bawah nanti bisa ditulis. Acaranya ingin ada apa ke santri atau acaranya ingin ada murotal atau qiraat atau pembacaan kitab kuning, itu boleh. Nanti silakan karena kami juga masih dalam artian pembelajaran ya agak nih. Ini di channel Darul Hikmah belum ada yang memang kamu mau sutradara atau manajemen ya? Mungkin belum tahap profesional. Ya gitu karena masih dalam hal pembelajaran. Jadi minta masukannya untuk bisa ayo agendakan program-program yang memang bisa mendidik, memotivasi, kemudian membahagiakan orang gitu ya. Siap, itu mungkin sekali lagi terima kasih dan sekian untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.